Pemirsa kreator, selamat berjumpa kembali. Sahabat pun diamanah berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, elektabilitas Ganjar di salib Anies menurut survei Yunarto Wijaya malu-malu junjungannya ke salib. Pemirsa, Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya menanggapi survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Survei itu menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil naik, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun. Pemirsa, Yunarto Wijaya mengatakan untuk saja yang menulis survei ini adalah lembaga survei milik Burhan Muftadi, sehingga serangan kepada lembaga survei itu tidak terlalu banyak. Menurutnya, lain cerita jika survei itu dirilis oleh lembaga survei dirinya. Pemirsa, dilansir dari kompas.com, elektabilitas Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil naik pada Mei 2020 dibandingkan Februari 2020. Survei yang dilakukan pada periode 16 sampai 18 Mei lalu itu menyasar 1.200 responden dengan metode kontak telepon. Margin error survei ini lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, elektabilitas Ganjar pada Mei sebesar 11,8% atau naik 2,7% dibandingkan Februari 2020. Pemirsa, sedangkan elektabilitas Ridwan Kamil naik dari 3,9% yaitu dari 3,8% pada Februari menjadi 7,7% pada Mei 2020. Pemirsa, dukungan pada Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil kini cenderung meningkat dibandingkan temuan Februari lalu. Tulis temuan survei tersebut dikutip dari kompas.com dari halaman resmi Indikator, Selasa 9 Juni 2020. Pemirsa, kendati demikian, survei juga menemukan bahwa bila pemilihan presiden diadakan sekarang, belum ada tokoh yang memiliki elektabilitas yang cukup dominan. Dibandingkan survei Februari 2020 yang menempatkan Prabowo paling atas dan dengan selisih signifikan, kini dukungan relatif berimbang, tulis temuan tersebut. Merujuk hasil survei, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru turun cukup signifikan pada survei kali ini, yaitu 8,1% dari 22,2% pada Februari 2020 menjadi 14,1% pada Mei 2020. Kondisi serupa juga dialami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turun dari 12,1% pada Februari 2020 menjadi 10,4% pada Mei 2020. Sedangkan penurunan yang cukup drastis juga dirasakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang turun dari 9,5% menjadi 6%. Berikut pemirsa survei selengkapnya. Yang pertama adalah Prabowo Subianto dari Mei 14,1%, Februari 22,2%. Kemudian yang kedua, pemirsa, Ganjar Pranowo Mei 11,8%, Februari 9,1%. Ketiga, Anies Baswedan Mei 10,4%, Februari menjadi 12,1%. 4. Ridwan Kamil Mei 7,7% yang dari Februari 3,8%. Kemudian yang kelima, Sandiaga Uno Mei 6% yang dari Februari 9,5%. Kemudian yang keenam pemirsa, Agus Harimurti Yudhoyono Mei 4,8% dari Februari 6,5%. Yang ketujuh, Khofifah Endar Parawansa Mei 4,3% dari Februarinya 5,7%.
8. Mahfud MD, Mei 3,3%, Februarinya 3,8%. 9. Gatot Nurmantio, Mei 1,7%, dari Februari 2,2%. Kemudian yang 10. Erick Thohir, Mei 1,6%, dari Februari 1,9%. Kemudian yang ke-11 pemirsa, Puan Maharani, Mei 0,8%, dari Februari 1,4%. 12. Tito Karnavian, Mei 0,6%, dari Februari 0,8%. Kemudian yang 13. Budi Gunawan, dari Mei 0,4%, dari Februari 0,4%. Kemudian yang ke-14. Muhaimin Iskandar, Mei 0%, dari Februari 0,3%. Melalui akun Instagramnya, Yunarto Wijaya mengomentari survei tersebut. Ia mengatakan kalau serangan kepada lembaga survei itu tak terlalu besar. Namun akan berbeda cerita kalau lembaga survei miliknya yang merilis survei tersebut. Untung Mas, Burhanuddin Muhtadi yang rilis survei. Serangan para pendukungnya yang junjungannya kesalib masih malu-malu lah. Coba si Cina botak yang rilis. Waduh, tulisnya. Tampaknya sosok Cina botak yang ia maksud adalah dirinya sendiri. Demikian yang disampaikan pemirsa kreator.